Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi baik. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua para hadirin. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara pendalaman materi sosialisasi keterbukaan informasi publik KIP BUMN Awards 2023. Hari ini Rabu 13 September 2023. Saya Evi Herawati dari BUMN yang akan menjadi moderator dalam kegiatan pagi ini. BUMN didukung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia untuk pertama kali akan menyelenggarakan KIP BUMN Awards tahun pertama 2023. Kegiatan ini mengangkat tema keterbukaan informasi publik BUMN yang transparan, responsif, dan akuntabel dalam melayani informasi kepada publik. Dan rangkaian kegiatan kita pagi ini adalah pertama opening speech dari CEO BUMN Bapak Samsudin Hadi Sutarto. Dan kemudian rencana kita akan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Doni Yusgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat jika beliau sudah hadir. Selanjutnya memasuki acara inti hari ini adalah akan disampaikan penjelasan pendalaman materi terkait KIP BUMN Awards 2023 oleh Bapak Gede Narayana selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat. Alhamdulillah Pak Gede sudah hadir bersama kita pagi ini. Dan di penghujung acara nanti kami akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta yang kiranya masih perlu membutuhkan hal-hal yang ingin diperdalam lagi oleh para pemateri. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto untuk memberikan opening speech pada kesempatan pagi ini. Silakan Pak Toto. Terima kasih Mbak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan ya untuk pendalaman dari sosialisasi penghargaan keterbukaan informasi publik KIP BUMN yang baru pertama kita akan selenggarakan. Gitu. Banyak sebenarnya waktu sosialisasi yang sudah kita lakukan pada 3 minggu yang lalu ya, tanggal 28 Agustus ya, masih banyak pertanyaan kenapa BUMN menyelarkan hal ini ya kan. Kemudian wah banyak kok, ada beberapa malah saya sudah beberapa kali karena kalau dari Komisi Informasi Pusat nanti Pak Gede ya sebagai komisioner nanti bisa juga menjelaskan gitu. Saya tidak pernah masuk yang informatif gitu ya, tidak selalu cari tentang informatif. Nah dari sisi BUMN Track ini gitu, kami kan sudah eh, melakukan penghargaan itu setahun ini ada 3 ya gitu ya. Ada Anugerah BUMN ya sudah tahun ke-12, kemudian ada Branding Marketing Award ya yang sudah tahun ke-11 ya. Tahun ini nanti bulan eh, awal Desember ya kita akan selenggarakan 2023 ya untuk tahun ke-11 ini. Dan yang sudah sekarang selenggarakan lagi adalah TJSL CSR Award yang tahun ketiga ya. Gitu. Semua yang kami selenggarakan ini adalah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kalau Anugerah BUMN kan tentang aksi korporasi Bapak Ibu, ya kan branding marketing tentang program branding dan pemasaran, dan TJSL CSR Award juga tentang apa yang Bapak tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah Bapak lakukan selama ini. Begitu juga dengan keterbukaan informasi publik gitu kan. Karena sudah dicanangkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 4 ya tahun 2008 ya kan. Eh, itu saya kira sudah berlangsung lebih dari 10 tahun ya. Jadi sudah tahun ke-14 ini berarti kan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu pasti sudah melakukan keterbukaan informasi publik gitu. Nah, untuk itu kami sebenarnya pada kegiatan ini adalah ingin mengapresiasi gitu ya. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Karena baik itu mungkin yang dilakukan oleh Humas ya atau itu corporate sekali langsung, ada bahkan sebenarnya langsung oleh direktur utama gitu ya. Seperti Garuda itu langsung di garda terdepan ya gitu kan. Jadi semua informasi apapun dia langsung bisa menjawab dan menyampaikan gitu kan. Luar biasa kan Pak Irfan ya dari Garuda Indonesia gitu.
Nah, begitu juga banyak BUMN yang lainnya, termasuk di anak perusahaan BUMN gitu ya. Jadi kami di sini gitu, eh, hal-hal apa yang dari keterbukaan informasi yang selamanya oleh Bapak Ibu lakukan gitu. Contoh mungkin Bapak Ibu juga suka melakukan kan konversi pers itu. Kemudian juga yang rutin mungkin ada di websitenya Bapak Ibu semua, ada yang di sosial media, ya kan. Ada bahkan yang membuat dari apps-nya gitu. Nah, saya kira itulah sebenarnya poin-poin ya. Informasi apa saja yang Bapak Ibu yang sudah dilakukan ke publik gitu. Nah, bagaimana akses itu yang akan kita lakukan di dalam proses penilaian kita itu adalah dari sisi sistem informasinya bagaimana gitu ya. Eh, oh, dia sudah luar biasa gitu kan, aksesnya mudah, ya kan akurat. Terus bagaimana dari sisi tadi kan pengelolaan sistem informasinya ya. Terus bagaimana kualitas sistem informasinya gitu. Oh, sangat efektif ya kan, sehingga mudah disampaikan oleh ke publik gitu. Kemudian sarana prasarana seperti apa gitu ya. Jadi terjangkau gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi lain adalah oh ini banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua gitu di dalam menyampaikan informasi kepada publik. Oh, sudah ada juga sudah dilakukan dengan bentuk digitalisasi. Dan banyak nanti kategori spesialisasi yang mungkin kategori khusus yang mungkin akan kami berikan ke Bapak Ibu yang sudah dilakukan gitu. Jadi kami tidak menilai seperti wah Bapak Ibu informatif, oh, tidak informatif, tidak seperti itu gitu. Apapun yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua, kita akan coba apresiasi yang terbaik gitu. Karena di mana gitu kan. Kami BUMN Track gitu ya. Yang sudah 16 tahun kan bersama Bapak Ibu semua gitu dengan BUMN dan termasuk anak perusahaan BUMN gitu ya. Eh, eh, kami merasa bahwa seringkali muncul stigma-stigma negatif ya terhadap BUMN dari sesuatu yang kadang-kadang kinerja, ya kan? Kadang-kadang pelayanan yang sudah Bapak Ibu kan lakukan secara baik gitu ya. Nah, untuk itu sebenarnya daripada menjelaskan, menepis stigma-stigma negatif seperti itu, justru dengan transparansi, ya kan? Kemudian Bapak Ibu kemudian menyampaikan kepada publik informasi layanan dan sebagainya lebih apa rutin, akurat dan kemudian tadi mudah gitu. Nah, ini sebenarnya apa akan memberikan kepercayaan publik kepada perusahaan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sebenarnya akan mengapresiasi kinerja Bapak Ibu lebih baik gitu. Itu yang sebenarnya kami ingin apa lakukan di dalam penghargaan ini gitu. Kan tidak mungkin penghargaan itu dilakukan sesuatu yang tidak Bapak Ibu lakukan karena ini sudah bukan permen lagi kalau tanggung jawab kan permen kalau ini sudah berlaku dalam undang-undang malah gitu kan gitu undang-undang keterbukaan informasi publik gitu kan nah, kepada seluruh badan publik kan nah termasuk BUMN sebagai badan publik kan apa mengikuti hal ini gitu. Nah, inilah sebenarnya apa yang kami lakukan gitu ya. Yang ingin kami apresiasi dari apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, di dalam pendalaman ini gitu wah, kok terlalu itu berat. Mungkin kita beda dengan Monep gitu ya. Kita bukan Monep ya gitu. Ini kan inisiatif ya, inisiatif dan kemudian inisiatif kami ini justru direspons positif oleh Komisi Informasi Pusat gitu. Nah, Komisi Pusat sendiri belum pernah bekerja sama dengan pihak luar untuk menyegarkan hal ini gitu. Nah, jadi kami menginisiatif sendiri gitu untuk melakukan hal ini. Dan itu direspon didukung oleh Komisi Informasi Pusat. Nah, hal-hal apa yang mungkin nanti yang wah ini terlalu berat? Enggak, justru kami tidak berat harusnya ya karena Bapak Ibu sudah melakukan hal program-program ini. Kami justru ingin mengapresiasi tadi dalam penilaian-penilaian yang nanti beberapa kategorisasi gitu. Di samping itu justru ini juga akan memudahkan eh, kinerja dari Bapak Ibu semuanya mendapat dukungan dari pimpinan gitu ya. Karena kami juga ingin memberi penghargaan juga kepada pimpinannya gitu. Yang jelas tidak akan dilakukan oleh mungkin selama ini oleh Komisi Informasi Pusat pun kan gitu. Lebih kepada perusahaannya gitu. Nah, kami juga kepada pimpinannya. Dia mendorong dan dia apa mendukung, berikan sarana-prasarana yang justru kadang-kadang tadi saya bilang ada malah bukan hanya mendorong mendukung, dia tampil di depan ya kan menyampaikan informasi kepada publik gitu ya. Seperti di Garuda dan sebagainya. Nah, dan saya lihat justru dalam kondisi yang sulit ya tadi yang Garuda itu malah jadi lebih positif kan gitu ya. Saya lihat gitu ya kondisi saat itu malah
rencana mau ditutup malah jadi terbuka karena publik melihat bahwa oh itu butuh tentang adanya keberadaan Garuda. Kita ini juga buat Bapak Ibu semuanya, saya kira ini bukan hanya sekedar kewajiban, beban, tanggung jawab gitu. Justru ini yang Bapak lakukan ini adalah menjadi apa namanya eh, apa mendorong ya atau akan menjadi kebutuhan ya bahwa ini harus disampaikan kepada publik. Karena ini akan meningkatkan kinerja dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira mungkin itu di dalam pendalaman ini. Jadi bukan kami tadi mengikuti, sebenarnya eh, ada hal-hal yang mungkin dari pertanyaan gitu banyak. Saya bilang daripada nanti pertanyaan satu dua kita menjawab, saya bilang kita buka deh pendalaman. Dan terima kasih nih ke Pak Gede Narayana ya tadi bersedia untuk ikut membantu untuk memberikan pendalaman gitu ya. Tadi Pak Doni menyampaikan dia masih ada kegiatan, mungkin nanti akan langsung bergabung gitu ya, mungkin jam 10.30 gitu. Tapi para prinsipnya ini langsung saja gitu, Epi ya. Jadi habis ini nanti disampaikan oleh Pak Gede Naraya untuk pendalaman, karena ini kan lebih ke pendalaman ya. Sambutan sebaiknya sudah lakukan pada sosial yang pertama kemarin. Agar nanti pada tanggal menurut ya, kalau kita lihat dari jadwal, izin kami buka sedikit timelinenya biar untuk mengingatkan Bapak Ibu semuanya ya kan di sini sudah kebuka ya izin udah kebuka timelinenya Sudah Pak, sudah oh sudah sudah ya ya. oke ya. Nah ini kemarin kan saya lakukan maaf bukan 28 ya 22 Agustus ya kita melakukan sosialisasi ya kan kemudian kita rencanakan tadi seminar kita tidak jadi ya di sini gitu kemudian kita lakukan saat ini tanggal 13 ya untuk pendalaman yang kita harapkan nanti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya bisa disubmit lah gitu. Jadi apa yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di kuesioner ya itu mengenai apa pertanyaan-pertanyaan di situ itu sebenarnya hanya untuk guidance aja gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada nanti Bapak Ibu apa yang sudah dilakukan di dalam terbuka informasi publik itu sebenarnya bisa dalam bentukan materi untuk presentasinya Bapak Ibu gitu. Yang kami harapkan nanti pada tanggal 27 September ya sampai 10 Oktober Bapak Ibu nanti akan melakukan presentasi. Nah, kami harapkan di sini nanti Dewan Juri gitu ya juga ikut membantu sebenarnya poin-poin apa yang bisa apa Ibu bisa dapat masukan gitu ya, input gitu ya. Gitu. Karena kami mencoba apa melibatkan juri-juri yang relatif independen dan mereka-mereka sangat kompetensi di dalam komunikasi informasi ke publik gitu ya. Dan saya kira ini selain tadi lebih mendalami, tetapi di samping itu juga ini kan bisa kami apresiasi ya apa yang sudah Ibu lakukan gitu. Itu kurang lebih ya. Nanti rapat finalisasi kami juga dua juri ada tanggal 11 Oktober. Nah, nanti penghargaannya akan kami sampaikan pada tanggal 27 Oktober ya gitu. Mungkin poinnya itu tadi kan kami kan kategorisasi ya. Visioner, strategi orientasi, voting. Ini dari segi pimpinannya ya, dukungan ya kepada dari pimpinan kepada keterbukaan informasi publik ini. Nah, dari kategori ini juga saya kira juga mungkin ada kategori khusus yang akan nanti bisa kami apresiasi ya dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Begitu juga dari sisi perusahaannya gitu ya. Tadi inovasi organisasi. Memang ini kan tidak ada di dalam apa namanya Monep ya yang menjadi kewajiban Bapak Ibu. Tapi ini memang justru kami pengen mengapresiasi gitu upaya-upaya keterbukaan informasi yang sudah Bapak Ibu lakukan dari undang-undang yang memang ada ya tahun 2008 tadi tentang keterbukaan informasi publik. Yang lain-lainnya mungkin nanti lebih kepada penjelasan pendalaman ya hal-hal kenapa apa Bapak Ibu dilibatkan gitu kan. Kok kalau dulu Komisi Informasi Pusat kan hanya untuk BUMN gitu. Sekarang kok ada anak BUMN juga dilibatkan gitu ya. Nah, itu semua apa tidak lain adalah justru kami ingin mengapresiasi gitu ya. Gitu. Nanti juga akan dijelaskan juga oleh komisioner ya dari Pak Gede untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Mbak Epi. Saya cukup sekian Mbak Epi ya. Baik, Bapak. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toto atas opening speech-nya. Eh, betul sekali kemarin Pak Doni sudah hadir saat sosialisasi pertama ya Pak ya. Mungkin jadi sekarang kita langsung ke pendalaman materi terkait KIP BUMN Awards yang akan diberikan oleh Bapak Gede Narayana selaku komisioner dari Komisi Informasi Pusat. Kepada Bapak Gede Narayana kami persilahkan. Terima kasih. Didengar ya suara saya ya, Mbak? Terdengar Halo? jelas Pak Gede, Oh, terima kasih. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Toto, Bapak Huseni, dan para pejabat perwakilan dari BUMN yang hadir pada virtual pagi menjelang siang ini, serta jajaran dari pengurus BUMN Track ya. Lalu juga yang saya hormati mungkin belum masuk, tapi nanti memang udah dari kemarin kita dikasih tahu Mas Doni Yusgiantoro karena masih ada acara. Seperti yang tadi Pak Toto sampaikan itu. Jadi izin Pak Toto, Pak Useni, saya langsung saja ya mungkin ya pada maksud dan tujuan. Jadi sebelum saya memaparkan apa itu keterbukaan informasi publik, saya ingin menyampaikan bahwa saya hadir di sini pertama adalah atas undangan resmi dari BUMN. Ya, Pak Toto ya, yang membuat surat kepada KI, kepada diri saya langsung, jadi nggak ke KI. Jadi membuat suratnya langsung kepada diri saya dan Mas Doni. Gitu ya Pak Toto ya. Jadi saya hadir karena adanya undangan. Dan yang kedua, kenapa saya ingin hadir dan menyampaikan, karena saya merasa memang pengamatan saya ini kan ranah sosialisasi, panggung yang tepat untuk menyampaikan penting manfaat dari keterbukaan informasi publik khususnya di BUMN seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Toto. Jadi saya berkepentingan juga Pak Toto selaku komisioner menyampaikan apa itu keterbukaan informasi publik kepada para stakeholder di BUMN. Dan memang pengamatan saya sendiri BUMN tuh jumlahnya cukup banyak, cukup besar, belum lagi anak-anak perusahaannya. Nah, itu tambah besar lagi. Jadi saya memandang perlu sebagai komisioner itu menyampaikan, mensosialisasikan keterbukaan informasi publik dari rujukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi saya nggak akan keluar dari undang-undang saya gitu, Pak Toto, Pak Usnaini, dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu lainnya. Karena kan ini keterbukaan informasi publik mengacu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014. Undang Nomor 14 tahun 2008, terbalik. Jadi itu yang saya ingin katakan. Itu ya pengantar ada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini, sehingga saya merasa pentingan juga untuk mensosialisasikan, menyampaikan spirit-spirit yang terkandung di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mungkin kita singkat saja keterbukaan informasi publik, KIP. Bukan berarti KIP itu Kartu Indonesia Pintar, tapi KIP adalah keterbukaan informasi publik. Mungkin minta tolong kepada panitia untuk langsung pada slide. Saya memandang bahwa seperti tadi yang saya sampaikan di atas, saya merujuk kepada landasan hukum, kepada dasar hukum dan kepada teori hukum. Karena kehadiran Komisi Informasi secara lembaga negara, dan saya juga hadir sebagai komisioner, adalah karena mempunyai suatu teori hukum, suatu landasan hukum yang kuat. Nah, kenapa saya bicara pertama adalah landasan hukum atau teori hukum? Karena biar bagaimanapun dunia ini kan diatur oleh hukum, termasuk adanya hukum alam, termasuk juga kalau kita mengacu kepada keyakinan diri kita juga ada hukum-hukum agama dari masing-masing yang kita anut. Jadi di sini saya menyatakan bahwa dalam kita berkehidupan berbangsa dan negara ada landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 1 ayat 2 yang menyatakan rakyatlah yang berdaulat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini jelas bunyi ini di pasal 1 lagi ayat 2 bahwa yang berdaulat adalah rakyat tentunya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Ini berimplikasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Karena biar bagaimanapun, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan. Pejabatnya, pimpinannya diberikan amanah oleh oleh pemerintah ataupun oleh rakyat itu sendiri. Lalu yang berikutnya pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu jelas. Berarti apapun yang terkait tata kelola penyelenggaraan pemerintah ada peraturan-peraturannya, ada undang-undangnya, tidak serta-merta apa namanya bebas gitu, tidak serta-merta menurut persepsi masing-masing. Dan tentunya kalau yang terakhir ini hanya teori hukum filsafat hukum bahwa apapun yang terjadi hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ini dari filsuf Lucius Piso Cassius yang menyatakan bahwa fiat justitia ruat caelum, artinya keadilan atau hukum harus ditegakkan walaupun rakyat akan runtuh. Ini teori-teori hukum yang melandasin saya tadi di depan menyatakan bahwa kehadiran Komisi Informasi di seluruh Republik Indonesia mempunyai teori-teori hukum dan mempunyai dasar-dasar hukum yang mengikat dan kuat. Kita kan berkehidupan berbangsaan harus ada aturan di situ. Nah, landasan atau dasar hukum yang kita pegang di Undang-Undang KIP adalah pasal 28F. Mungkin dilanjutkan next. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa saya memberikan pengantar pembuka untuk landasan hukum ini untuk memberikan gambaran bahwa apapun yang hadir di sini, lembaga negara apapun itu pasti mempunyai dasar hukum, kekuatan hukum yang mengikat kepada seluruh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Makanya saya berkepentingan juga menyampaikan dari perspektif hukum. Nah, Undang-Undang Dasar Pasal 28F itu menyatakan hak setiap orang mendapat memperoleh, menyimpan, mengembangkan informasi bagi dirinya dan kelompok sosialnya. Di situ landasan dasar. Pasal 28 adalah pasal hak asasi manusia. Nah, kita kena di pasal 28. Cantolan kita, rujukan kita adalah di pasal 28F. Meskipun pasal 28 itu dari alfabet A sampai J. A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita di 28F-nya. Turun dari Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kita singkat KIP. Jadi Undang-Undang 14 ini, setiap undang-undang yang ada di Indonesia kan pasti merujuk kepada Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang 14 inilah yang saya akan sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para BUMN. Dan sama juga seperti saya bersosialisasi kepada badan-badan publik yang lain. Nah, jadi inti inti yang akan saya sampaikan tidak ada perbedaan. Satu, yang kedua, inti yang akan saya sampaikan juga karena atas adanya undangan permintaan dari badan publiknya. Dalam hal ini mungkin BUMN Track selaku organisasi, bukan badan publik, memberikan undangan. Begitu juga kemarin-kemarin badan publik lain juga bisa memberikan undangan kepada kita-kita dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lalu landasan hukum yang berikutnya adalah peraturan pemerintah nomor 61. Landasan hukum berikutnya adalah peraturan Komisi Informasi dan peraturan-peraturan dari badan-badan publik terkait keterbukaan informasi publik. Dari sini tergambar bahwa Komisi Informasi dengan keterbukaan informasi publik yang mempunyai landasan hukum yang kuat, yang mengikat kepada seluruh dalam definisinya badan publik kepada seluruh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan terkait keterbukaan informasi publik. Disinilah landasan hukumnya. Tergambar yang berikutnya adalah apapun itu dalam terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti tadi saya sampaikan kan ada aturan-aturan yang mengikat, aturan-aturan yang menjadi rujukan. Nah, disinilah kita merujuk pada landasan hukum jika bicara keterbukaan informasi publik. Makanya saya sekali lagi menyampaikan bahwa saya merujuk kepada Undang-Undang 14, nggak keluar dari konteks itu karena saya hadir dari Komisi Informasi. Ini landasan hukum. Tergambar oleh kita, saya menyatakan seaslinya, sejatinya bahwa kekuatan hukum ini sudah kuat dengan hadirnya keterbukaan informasi publik di tanah air. Next. Nah, ini pengertian dan pemahaman dari yang saya sampaikan tadi di pengantar. Bahwa informasi tadi saya sudah sampaikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Lalu informasi merupakan hak asasi manusia.
Yang poin ketiga itu keterbukaan informasi publik merupakan ciri negara demokrasi. Tadi kan udah disampaikan oleh saya di depan pasal 1 Undang-Undang Dasar bahwa yang berdaulat adalah rakyat. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien. Yang kita istilahkan adalah good governance. Mungkin good corporate governance ya. Nah, good governance lah. Inilah pengertian pemahaman yang tadi di depan saya sampaikan, landasan pengantar, landasan hukum, sehingga ini pengertian dan pemahaman kenapa saya memberikan dasar hukum, teori hukum, landasan hukum. Dan bagi saya ini sudah mutlak. Mungkin juga Bapak Ibu paham bahwa yang namanya good governance, yang namanya negara Indonesia negara demokrasi, saya rasa sudah sangat paham lah Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua di BUMN. Lanjut. Nah ini kan berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan terkait tentang, mungkin bisa dilanjut Mbak. Nah ini pemahaman tentang definisi ya. Eh, untuk gimana ya? Jadi untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik tentunya harus memahami dulu diksi-diksi atau kata-kata yang ada di dalam undang-undang. Memang tidak semuanya di sini saya sampaikan, hanya beberapa saja karena kalau semuanya panjang nih dan waktunya nggak memungkinkan, apalagi waktunya saya dibatasi. Apa itu yang dimaksud dengan informasi? Beginilah definisinya, keterangan pernyataan gagasan dan bla 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 sampai secara elektronik maupun elektronik. Artinya adalah dalam bentuk implementasi saya ngomong sekarang itu adalah bentuk penyampaian informasi kepada publik. Kok kepada publik? Orang BUMN Track. Karena BUMN Track adalah organisasi. BUMN Track mengundang badan-badan publik dan yang hadir lebih. Kalau lihat partisipannya udah mencapai 50-an. Itulah udah lebih dari 5 atau lebih dari 3. Udah bicara kepada masyarakat luas dan masing-masing hadir kan mewakili badan publik. Nah, saya bicara di sini adalah informasi. Apa yang saya kandung? Apa yang ada pesan apa? Jadi terkandung pesan pentingnya KIP, manfaatnya keterbukaan informasi publik. Disampaikan ini melalui virtual, melalui elektronik. Ini jelas informasi. Tapi saya foto, Pak Toto saya foto, terus foto saya sebar ke grup-grup. Itu juga informasi, biarpun saya nggak ngomong. Iya kan? Selama, kan perkembangan teknologi informasi seperti itu. Atau juga saya foto, saya diundang BUMN Track jam 10, tapi saya telat bangun. Baru jam 10 bangun, saya minta maaf telat. Terus untuk enaknya saya kasih foto macet. Foto macet yang saya kirim, itu foto macet 2 hari 3 hari lalu di Sudirman. Saya kirim bisa. Maaf Pak, macet. Padahal fotonya di 2 3 hari yang lalu. Itu juga informasi, meskipun informasinya negatif tuh namanya. Nggak usah ngomong, kirim foto aja udah informasi dalam pemahaman apa itu informasi menurut Undang-Undang KIP. Ada kandungan pernyataan, gagasan, keterangan, mengandung nilai, makna, dan pesan. Penyampaiannya kan disesuaikan dengan perkembangan peradaban. Kalau dulu kan belum, waktu saya masih sekolah nggak ada teknologi informasi, mungkin masih pakai telepon kabel. Tapi kalau sekarang kan sudah berkembang. Nah itu. Lalu itu informasi. Sekarang apa itu informasi publik? Disinilah ranah keterbukaan informasi publik kita pada posisi informasi publik. Ada dua kata, informasi dan publik. Informasi tadi saya sudah sampaikan. Publik jelas, masyarakat, banyak orang. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan informasi publik? Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik terkait penyelenggaraan negara. Jadi suatu BUMN menyatakan informasi publik BUMN X itu adalah informasi yang sudah dihasilkan. Apabila dia masih dalam proses, berarti kan masih internal, masih di dalam, belum bisa disampaikan kepada publik. Jadi di dalamnya dulu dikuatkan, sudah fix, sudah pasti, baru disampaikan keluar. Nah itulah yang dihasilkan. Lalu setelah dihasilkan disimpan sebagai arsipatoris, sebagai dokumentasi. Jadi keterbukaan informasi publik di sini adalah informasi publik kepada publik di ruang-ruang publik. Bagaimana cara penyampaiannya? Ya tadi melalui elektronik ataupun non elektronik. Maksudnya apa? Bisa website, bisa wawancara, bisa doorstop, bisa pernyataan, bisa press release dan segala macam. Itu pemahaman informasi publik. Yang jelas dia menyampaikannya kepada publik di ruang-ruang publik. Itu.
Itu yang dimaksud informasi publik. Lalu saya menekankan pada definisi badan publik. Ini jelas, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini jelas nih. Eksekutif, legislatif, yudikatif jelas. Dan, nah ada kata dan. Dan badan lain. Ada kata dan badan lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara. Jadi eksekutif, legislatif, yudikatif sudah paham lah kita semua. Nggak perlu saya bahas. Dan badan lain. Ada dan di luar eksekutif, legislatif ada. Apa itu badan lain? Definisinya gitu. Terkait apa? Terkait penyelenggara negara. Jadi bukan terkait penyelenggaraan pribadi, tapi terkait penyelenggara negara. Lalu apa? Lalu yang anggarannya bersumber dari sebagian. Nah, ada kata sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau seluruhnya 100%, kalau 50% masuk nggak masuk, 20%, 10% aja masuk kan sebagian. Di sini narasinya kualitatif, tidak kuantitatif. Di dalam penjelasan juga tidak dijelaskan, tapi sebagian. Yang dimaksud sebagian apa? Ya dari seluruhnya 100%, 80% masuk, 70% masuk, 50% masuk, 30% masuk lah. Sebagian dari 100%. Ada kata sebagian terkait sumber anggaran APBN. Karena ini kan bicara publik, APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Jadi maksudnya dari dana-dana luar negeri. Ini yang disebut dengan badan publik. Jadi bukan hanya eksekutif saja, bukan hanya legislatif saja atau yudikatif, tapi badan lain. Itu satu. Pemahaman yang kedua, atau organisasi non pemerintah. Jadi di luar eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain. Ini rumputnya di sini nih. Anggarannya APBN, APBD. Sebagian atau seluruhnya. Rumpun yang kedua adalah non pemerintah. Non pemerintah apa contohnya? YCSO, LSM, ataupun yang lain. Non pemerintah kan? Organisasi non pemerintah. Nah, kan jelas tuh, atau tuh kalimat alinea akhir. Sepanjang sebagian atau seluruhnya sama, sebagian atau seluruhnya bersumber dari keuangan APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. CSO atau LSM juga ada yang dapat hibah ataupun apapun namanya dari APBD kah, APBN kah, masyarakat kah, memberikan sumbangan atau luar negeri. Jadi dimasuk ada dua faktor besar di sini. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan ada kata dannya nih, badan lain. Di bawahnya non pemerintah. Apanya dua ini? Anggarannya. Apa anggarannya? APBN, APBD, sebagian atau seluruhnya. Sumbangan masyarakat dan dana luar negeri. Jadi definisi dari badan publik ini harus dipahami. Apakah BUMN itu badan publik? Jelas dong kalau menurut saya. Kan posisinya udah jelas di sini. Apakah kementerian badan publik? Ya jelas. Apakah perguruan tinggi negeri badan publik? Ya jelas. Dari pemahaman itu. Apalagi ada kata badan lain. Kan ada dan badan lain. Misalkan apa badan lain? Ya di luar eksekutif, legislatif, yudikatif. Di luar juga hal-hal yang sifatnya kementerian misalkan, sifatkan perguruan tinggi. Nah, disinilah masuk ruang BUMN. Sebenarnya kalau tafsirnya maksudnya gini ya, ini kan badan publik, ini kan BUMN, badan publik BP, badan usaha milik negara BU. Tapi kan badan usaha itu ada kepentingan negara, ada kepenting untuk penyelenggara negara, untuk masyarakat apa? Makanya ada MN, milik negara. Bukan hanya sekedar badan usaha, tapi memang iya dia profit oriented, it's okay. Tapi dia kan ada miliknya. MN-nya milik negara. Kecuali yang sifatnya PT ABC, yang sifatnya pribadi, dia tidak masuk dalam ranah badan publik. Karena kan nggak masuk ini. Bisa saja masuk dalam ranah undang-undang yang lain. Maka hukum privat di sini tidak. Tapi khusus karena pada saat sekarang ini, dan saya juga sudah mengamati, karena saya juga sudah cukup lama di Komisi Informasi, memang kita juga punya kepentingan untuk mendorong seluruh BUMN, sekali lagi ya, untuk mendorong seluruh BUMN melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai peraturan. Jadi sesuai peraturan aja, keluar dari itu. Makanya saya di awal bicara hukum. Nah, enggak ini badan publik, ini badan usaha milik negara, tapi ada milik negara di situ. Ada kalau enggak ya badan usaha milik Gede Narayana, lain cerita tuh. Badan usaha milik Pak Toto, iya, enggak kena badan publik Pak Toto. Tapi kan badan usaha milik negara, rumpunnya milik negara, badan usaha milik Useni, itu nggak mungkin, wah udah pribadi lah itu. Tapi ini kan badan usaha milik negara apa X, B,
Z. Kok kena ini? Dari mana kenanya? Pertama terkait penyelenggara negara. Mau penyelenggara negara kelistrikan kek, mau penyelenggara batu bara kek, air kek, semuanya kan itu terkait negara. Lalu apa? Anggaran sumbernya dari mana? Sebagian atau seluruhnya anggaran dari mana? Dari APBN, APBD. Artinya kan APBN, APBD milik kita bersama. Sumbangan masyarakat lagi atau dan luar negeri. Nah, di situ memahamin filsafat, bukan filsafat ya, pemahaman antara badan publik dan badan usaha milik negara. Memang badan usaha milik negara itu masuk kepada badan publik. Jelas di pasal 14 Undang-Undang KIP. Undang-Undang KIP pasal 14 itu tentang BUMN khusus. Itu di Undang-Undang KIP itu. Di pasal 15 tentang partai politik. Kalau nggak salah nyebut ya, mudah-mudahan nggak salah. Sementara badan publik lainnya itu udah ada sebelum-sebelum dia nggak menyebutkan secara khusus tuh. Yang hanya menyebutkan secara khusus di pasal 14 tentang BUMN. Pasal 14, kalau nggak salah 14 benar, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 15 ya tentang partai politik. Artinya partai politik pun masuk badan publik. Dia patut melaksanakan keterbukaan informasi publik yang baik, benar, sesuai dengan undang apa tujuannya. Ya itu tadi yang seperti pertama melaksanakan karena ini negara hukum, yang kedua karena ini adalah negara demokrasi yang berdaulat adalah rakyat, bukan Pak Toto, bukan Gedian Raya, tapi seluruh rakyat. Dan yang ketiga adalah good governance. Kan di situ letaknya. Kok good governance? Karena good governance itu mensejahterakan masyarakat. Good governance itu mensejahterakan masyarakat pada akhirnya itu sesuai dengan berdirinya lahirnya negara Republik Indonesia oleh founding father dari zaman dulu sampai hari ini kan dipegang. Di situ pemahamannya. Lalu definisi berikutnya adalah orang. Nah, karena ini di pasal 28F itu disebutkan setiap orang. Jadi apa yang dimaksud dengan orang? Bisa setiap orang, bisa saya sendiri, bisa kelompok orang. Saya, Pak Toto, Pak Husseini, Pak Doni gitu. Itu kelompok orang. Itu yang dimaksud dengan orang. Bisa juga dia berbentuk badan hukum. Nah, badan hukum kan jelas dia harus diakui ada notarisnya, ada notariatnya, dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lalu yang berikutnya adalah PPD. Apa itu PPD? Ujung tombak dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah disebut Undang-Undang PPD. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab untuk apa? Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik di badan publik. Mungkin dalam terapan di lapangan, di PPD, di undang-undang, tapi bisa saja humas disebut, atau juga apa, corporate sekretarinya dipegang oleh apalah, silakan saja. Tapi fungsinya adalah di PPID. Mau dipegang oleh humas, mau dipegang oleh datin lah, data dan informasi, silakan saja. Kalau pertanyaan siapa PPD-nya, ini jelas ada. Karena ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lanjut, saya berusaha menyampaikan secara singkat-singkat, meskipun kalau diperpanjang bisa ya, banyak waktunya, tapi biar padat lah dan inti-intinya saja. Nah, kenapa ini Komisi Informasi? Nanti di depan pengantar saya udah disclaimer tuh kepada bapak-bapak ibu bahwasanya hadir sini karena diundang. Satu, yang kedua karena punya makna untuk menyampaikan. Inilah saya karena dari Komisi Informasi. Saya berfungsi melaksanakan undang-undang ini. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Kan harus dijelaskan supaya paham, supaya mengerti. Karena kalau nggak paham dan mengerti, gimana teman-teman PPD Badan Publik melaksanakan keterbukaan informasi publik? Kan harus dipahami dulu, baru mengerti. Lalu kami juga bisa mengeluarkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Lalu juga kami menyelesaikan sidang sengketa informasi publik. Jadi ada 3 poin besar Komisi Informasi adalah cirinya, DNA-nya adalah dia sebagai garda terdepan, Komisi Informasi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sebagai garda terdepan, dia bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam rangka apa? Melaksanakan KIP. Itu pandangan saya. Karena kalau jalan sendiri, misalkan berat, ya kita ngajak aja bekerja sama bersinergi. Kan yang penting bersinergi untuk melaksanakan KIP.
Karena KI itu Komisi Informasi itu adalah garda terdepan. Itu ranahnya menurut saya. Dan di sini kan sebagai pelaksana undang-undang, pelaksanaannya. Ini yang saya sampaikan belum seluruhnya, baru sebagian kecil saja. eh, apa namanya, perlu waktu yang cukup. Paling kalau dijabarkan secara mendetail, itu jadi nggak gampang juga kita melaksanakan keterbukaan informasi publik. Maaf, di tengah dinamika-dinamika yang masing-masing daerah provinsi ataupun masing-masing badan publik berbeda dinamikanya. Masing-masing badan publik juga berbeda, ada dinamika-dinamikanya yang berbeda. Lalu kita sudah mengeluarkan peraturan-peraturan petunjuk teknis, itu jelas. Ada PETI tadi di depan, peraturan Komisi Informasi. Kita sudah mengeluarkan. Lalu adalah kita menyelesaikan sidang sengketa. Kenapa? Karena kewenangan konstitusi, kewenangan undang-undang kita bisa melaksanakan sengketa informasi. Dan selama ini beberapa BUMN, bukan beberapa, lebih dari beberapa lah, juga ada yang di sidang sengketa di Komisi Informasi Pusat. Dan itu fakta. Ya. Itu ya sidang sengketa. Lalu sebenarnya apa itu sidang sengketa? Sidang sengketa adalah sidang sengketa antara badan publik dan pengguna informasi, antara para pihak. Pihaknya apa? Pemohon dan termohon. Termohon jelas badan publik. Siapa tuh badan publik? Tadi di depan saya sudah sampaikan. Pemohon siapa? Setiap orang, kelompok orang, atau organisasi berbadan hukum. Itu yang dimaksud dengan pemohon informasi publik. Ini jelas. Jadi sekali lagi, ini belum semuanya definisi-definisi yang ada di dalam Undang-Undang KIP, tapi paling tidak bisa memberikan makna, bisa memberikan gambaran seperti itulah keterbukaan informasi publik di tanah air. Saya rasa itu lanjut. Nah, apa sebenarnya yang ada di spirit ini, saya mengistilahkan spirit ya, maksudnya kandungan ya. Spirit itu spirit. Sebenarnya apa sih spirit? Spirit itu semangat. Sebenarnya yang terkandung di dalam. Dari sekian puluh pasal yang ada di Undang-Undang KIP, dia hanya spiritnya. Ini dari saya, ini pendapat saya pribadi. Di transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi akuntabilitas itu kan pada posisi penyelenggaraan pemerintahan. Semuanya pada penyelenggaraan pemerintahan, tapi dalam hal ini adalah badan publik. Kenapa? Tadi di depan, negara ini berdaulat rakyat. Negara ini adalah negara demokrasi. Negara ini berlandaskan hukum. Jadi setiap penyelenggaraan negara kan harus transparan dong. Harus akuntabel, dapat dipertanggungjawab. Tidak serta-merta. Kalau di negara kerajaan mungkin iya, tapi kan ini negara demokrasi yang berdaulat rakyat. Ini negara hukum, semuanya posisinya sama di panggung. Dan ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, transparansi dan akuntabilitas, kalau dilaksanakan, apa manfaatnya, apa yang didapat, pasti masyarakat publik akan percaya, trust. Dia akan percaya, dia akan trust. Coba bayangkan, analogi nih, kita beranalogi, ilustrasi. Jika saya suatu pemilik PT misalkan, katakanlah X lah, itu misalkan bidang keuangan lah. Mana mungkin kalau saya tidak dipercaya, itu adanya flow, aliran keuangan. Bisa-bisa terjadi uang, apa tuh, ras ya, ras. Misalkan. Kan kalau nggak dipercaya, saya tarik dong. Masyarakat tarik dong uangnya di bank, di tempat saya, di usaha saya. Itu trust. Tapi kalau dia trust, publik trust, itu pasti melaksanakan apa, memberikan, menyimpan, menaruh uangnya misalkan kalau saya bicara tentang usaha suatu keuangan misalkan. Karena udah trust. Tapi kalau nggak trust, kolaps dia. Supaya trust, apa? Transparansi. Apa? Akuntabilitas. Nah, di sini pemahamannya. Transparansi itu menurut saya itu kata serapan. Transparansi. Bahasa Inggris, diseraplah dalam bahasa Indonesia. Kalau kata dasar Indonesia, kalimat diksi Indonesia yang benar adalah buka, kan? Buka tambah awalan tambah akhiran, keterbukaan. Kata dasarnya buka. Apa maksud buka? Kata dasar. Apa maksud transparan? Kan di situ. Yang saya pahamin kalau buka itu bahasa vulgarnya telanjang, nggak ada yang dilihat. Nggak ada yang tidak terlihat, semuanya terbuka. Maka disebut keterbukaan. Terbuka. Nah, kalau transparan atau transparansi adalah, coba cek di kamus besar bahasa Indonesia.
ada yang dilihat, ada yang bisa dilihat, ada yang samar-samar dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Kan transparan. Berbeda kan? Tetapi karena undang-undang negara Republik Indonesia kan nggak mungkin undang-undang tentang transparansi. Ah, kayaknya zaman-zaman itu, zaman-zaman tahun 2000 itu, 2000 sebenarnya ini undang-undang di tahun 2000-an, tapi disahkan 2008 itu. Kan harus kata dasar Indonesia. Nah, memahami tentang keterbukaan itu bukanlah buka, telanjang, vulgar atau semuanya terbuka, tetapi memahaminya adalah transparansi. Nanti transparansi itu apa? Ya, kita turunkan dalam bentuk aturan. Jelas akuntabilitas dapat dipercaya. Masa saya ngomong nggak, kalau udah trust kan omongan saya dipercaya. Kalau saya nggak trust, saya ngomong bener aja bisa nggak didengar. Tapi kalau saya udah trust, semua omongan saya bisa lain. Ini baru pribadi. Gimana kalau badan publik mendapatkan trust, kepercayaan? Itu kan manfaatnya. Dan juga good governance. Yang good governance kan saya rasa badan-badan publik khususnya BUMN paham lah tentang apa itu good governance. Di situ spiritnya transparansi dan akuntabilitas. Lalu kenapa ada partisipasi masyarakat? Ya tadi, karena negara ini negara demokrasi yang berdaulat rakyat. Dan uang APBN APBD kan juga uang dari rakyat. Wajar dong kalau kita ingin rakyat berpartisipasi. Artinya saya ingin melihat kinerja BUMN X sebagai warga. Oke dong, kan saya rakyat. Begitu juga pegawai BUMN ingin melihat kinerja Komisi Informasi. Wajar karena kan sama rakyat. Ada partisipasi, silakan-silakan saja kalau bagi saya. Nah, itulah spiritnya yang memahami saya. Di luar tiga itu ada yang disebut dengan MALE. Apa itu MALE? Maximum Access Limited Exemption. Ini mengandung tadi yang saya di depan sampaikan. MALE adalah maksimum akses. Diberikan akses seluas-luasnya, terbuka semua. Apa itu yang terbuka? Informasi. Karena kan kita bicara keterbukaan informasi publik. Apa yang dibuka? Informasi. Semuanya terbuka. Diberikan akses publik. Tapi ada limited exemption. But artinya ada limitednya. Apa itu? Informasi dikecualikan. Makanya saya ngomong transparansi. Pemahamannya di situ. Karena informasi yang terbuka, it's okay, memang harus terbuka. Tapi ada yang dikecualikan, ada yang ditutup, ada yang tidak boleh diakses oleh publik. Itulah filsafat teori Male. Ini semua ada di dalam KIP, spiritnya makanya. Jadi yang disebut keterbukaan informasi publik adalah satu, bukan telanjang. Dua, bukan juga tanpa prosedur peraturan. Tiga juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah adanya partisipasi publik. Karena negara demokrasi. Saya juga yang punya ini negara. Pak Toto yang punya, Bapak-Bapak Ibu yang punya ini negara. Bukan satu dua orang yang punya negara ini kan itu. Tetapi juga ada yang harus dipahami yaitu maksimum tadi. Maksimum akses limited exemption. Itu pemahamannya. Lalu apa sih sebenarnya kalau melaksanakan manfaat dari KIP? Tadi, apa? Paling nggak trust, biarpun hanya kepercayaan. Coba bayangkan kalau nggak dipercaya, apapun yang kita sampaikan, kalau nggak dipercaya nggak jadi barang itu. Tapi juga sudah dipercaya, wih, bukan main itu mendapat kepercayaan. Itu baru trust. Belum lagi tata kelola yang baik. Kalau tata kelola, sekali lagi saya nggak ngomong ya, karena ini menyangkut organisasi. Gimana kalau tata good governance-nya baik? Pasti semuanya bisa sejahtera, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itu hukumnya, itu teorinya. Makanya saya nggak jelasin lah, karena kan di sini semuanya badan publik. Mengertilah tentang good governance atau good corporate government itu. Itu pemahaman spirit. Disinilah yang ingin saya katakan pentingnya keterbukaan informasi publik. Disinilah yang ingin saya sampaikan penekanan manfaat dari keterbukaan informasi publik. Jadi janganlah berparanoid. Janganlah kita takut. Terbuka, semuanya terbuka. Enggak juga, harus ada yang ditutup. Itu buktinya ada Mali filsafatnya. Dan dibenarkan menurut undang-undang. Nanti teknisnya saya jelaskan setelah ini. Tapi dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saya tutup, saya bertanggung jawab nih. Kan gitu. Di situ posisinya itu bukan telanjang ya bahasa vulgarnya. Ini spiritnya. Di situ. Sekarang lanjut nih. Next. Nih, asas.
seperti tadi saya katakan, apa yang saya sampaikan ini nggak keluar dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik karena saya kan komisioner Komisi Informasi Publik dan saya berkepentingan mensosialisasikan ini, makanya saya hadir. Tidak ada maksud lain. Saya ingin menyampaikan ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu BUMN supaya paham ini, supaya mengerti dan jangan dijadikan sesuatu beban. Tadi bahasanya ini butuh. Tadi kan bahasanya Pak Toto butuh tuh ada. Butuh. Kalau saya aus kan saya butuh air. Kalau saya aus, masa saya butuh nasi? Kalau saya lapar, saya butuh nasi. Nah, kan di situ letak butuh. Jadi ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Karena perkembangan teknologi harus informasi publik. Terus apa? Kalau saya butuh air kan saya mempunyai kewajiban cari gelas, cari air. Kewajiban. Masa mau butuh nggak ada kewajiban? Kan antara hak dan kewajiban tuh nempel. Dua sisi dari satu keping mata uang, hak dan kewajiban. Hukum alam, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Itu hukum alam, hukum dari sananya. Positif negatif itu bicara hak kewajiban. Nah, sebelum pada hak kewajiban, ini bicara dasar, bicara asas. Tadi, informasi publik sifatnya terbuka dan dapat diakses. Clear kan? Maksimum akses, limited exemption. Maksimum aksesnya, maksimum aksesnya terbuka, diakses oleh setiap orang lah katakanlah pengguna informasi. Di mana limited extensionnya? Nomor dua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat terbatas. Dikecualikan, tidak dapat diakses, tapi harus dengan uji konsekuensi. Nah, definisi uji konsekuensi itu tema sendiri tuh Pak Toto dan Bapak-Bapak yang lain. Ini panjang nih. Apa itu uji konsekuensi? Apa ini? Wah, itu panjang lagi nih. Bisa 2 jam sendiri nih bicara uji konsekuensi. Tapi artinya untuk bisa menutup lah, bahasa umum aja menutup. Kalau bahasa lebih umum lagi, tidak dapat diakses oleh publik, itu namanya informasi dikecualikan. Untuk menjadi informasi dikecualikan, harus ada uji konsekuensi. Siapa yang melaksanakan uji konsekuensi? PPID. PPID-nya di rumah silakan, PPID-nya di Datin silakan. Yang penting PPID landasan hukumnya. Itulah maksimum akses. Tadi poin satu, limited exemption. Ini poin dua. Jadi kalau saya nggak mau buka, bisa nggak? Bisa. Saya punya hak. Tadi kan saya bilang hak dan kewajiban. Nanti ya di hak. Nah, asas yang berikutnya adalah informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat, tepat waktu, biar ringan secara sederhana. Itu kan informasi. Masa saya nunggu informasi lama-lama. Nah, ini asasnya nih. Tiga poin nih. Inilah yang mendukung, inilah yang menyatakan saya bilang tadi, spirit KIP, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, MALE, MALE. Maksimum aksesnya mana? Itu. Setiap informasi publik dasarnya terbuka. Maksimum akses. Limited exemption-nya di mana? Itu dikecualikan. Bukan buka telanjang. Di situ pemahamannya. Ini pasal 2 nih, Undang-Undang KIP itu. Saya ngutip nih pasal 2. Bukan saya sembarang ngomong ini Pak Toto, Bapak-Bapak Ibu yang lain nih. Pasal ini undang-undang. Makanya kenapa pasal? Karena kan ketentuan hukum tadi yang saya poin 1, poin 2 di depan saya ngomong landasan hukum, teori hukum. Nah, lanjut. Next. Nah, ini bicara tentang tujuan. Nah, kalau bicara tentang tujuan tadi saya sudah katakan lah. Ada good governance, adanya hak masyarakat, mendorong partisipasi. Mungkin ini normatif lah. Tapi buat BUMN, buat badan publik, di mana posisinya? Good governance. Tata kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih, efektif. Saya rasa semua badan publik mau penyelenggara negara pasti sepakat dengan good governance. Dan era terkini adalah good governance. Kenapa harus good governance? Karena sesuai dengan akhirnya negara ini itu apa? Melindungi bangsa Indonesia, mensejahterakan. Kan di situ bahasa-bahasanya good governance, teori ilmunya. Saya menekankan pada good governance, tapi di sini tujuan undang-undang KIP itu ada 7. Tapi khusus kepada BUMN mungkin hanya pada tata kelola penyelenggaraan. Kalau partisipasi masyarakat mungkin saya ngomong pada saat dengan teman-teman masyarakat ke kampus mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selain good governance, ada poin yang PPD itu tadi meningkatkan peluang pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Jadi harus ditingkatkan, harus pertama harus dilaksanakan, yang kedua harus ditingkatkan, yang ketiga disempurnakan.
supaya tata kelola informasi publiknya baik benar sesuai undang-undang. Siapa PPID? Siapa PPD-nya ya di badan-badan publik lah. PPD-nya Datin silakan aja, PPD-nya Umas silakan aja. Kan itu tergantung badan publik. Itu. Jadi ada dua, good governance dan bagaimana meningkatkan pengelolaan informasi. Kan di situ ada penyimpanan, ada pelayanan, ada penyediaan. Itulah yang tadi di depan tugas apa itu PPID yang tadi disampaikan di halaman depan oleh saya. Lanjut ya, next. Ini poinnya. Tuh hak badan publik. Ini pasal 6 nih. Jelas yang ngomong bukan Pak Toto nih. Yang ngomong bukan Gede Narayana nih. Yang ngomong undang-undang keterbukaan informasi publik. Ada hak badan publik. Hak badan publik satu menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu kan kalau dia masuk informasi dikecualikan, saya pejabat publiknya, saya PPD-nya, saya pimpinannya, saya direksinya, saya nggak mau memberikan itu, silakan aja ada hak kok. Namanya hak, tapi tentunya sesuai dengan undang-undang apa? Ya tadi ada uji konsekuensi, tidak sekedar tutup menutup aja. Kan negara ini demokrasi, kan negara ini yang milik kita semua. Dan negara ini kan uangnya dari kita semua, kan di situlah dasar muter-muternya. Dinutup bisa, orang itu hak kok, hak badan publik. Lalu yang kedua, menolak memberikan informasi publik. Kan tadi yang satu menolak memberikan informasi, yang kedua menolak juga memberikan informasi. Apabila tidak sesuai, kalau yang satu menolak memberikan karena dia masuk kategori dikecualikan. Kalau yang kedua menolak, BUMN menolak memberikan yang kedua karena mintanya nggak sesuai. Mintanya saya minta-minta kenal sama Pak Toto Direktur Utama BUMN, saya minta-minta aja nggak bisa Pak Toto. Biarpun kita kenal, ada prosesnya, ada aturannya, ada SOP-nya. Di situ sesuai peraturan. Harus ada identitas, menyampaikan permohonan dengan maksud dan tujuan yang jelas, apa yang diminta. Itu SOP-nya. Nggak mentang-mentang kenal, saya Pak Toto Direktur, saya minta-minta gitu aja. Itu. Kalau nggak tolak aja. Biarpun berteman, profesional tolak. Itu landasannya, ayat 2 Pak Toto. Situ menolak memberikan informasi. Apa itu ketentuan peraturan ya sesuai peraturan apalagi di dalam badan publik ada SOP ya standarnya standar cara mintanya maka ditetapkan dulu SOP-nya kan punya hak badan publik untuk menetapkan SOP. Nah terus yang poin 3 tuh itu jelas membahayakan negara berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ya, ini informasi publik. Kalau informasi pribadi ya privat tuh, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi. Ini hak badan publik. Itulah filosofi dari MALE, Maximum Access Limited Exemption. Jadi bukan berarti semuanya harus terbuka. Jadi bukan berarti semuanya harus ditutup. Tidak. Pemahaman sederhana dari saya gini. Yang patut dibuka, dibukalah. Yang patut ditutup, tutuplah. Sekarang derajat kepentingan dari membuka dan menutup, derajat kepentingannya sama penting dan strategisnya. Kenapa? Apabila kalau ini saya buka mengakibatkan rubuhnya negara, rubuhnya suatu badan publik, apa yang harus saya buka? Di situ letaknya. Akan ditutup. Kan ada pertanggungjawaban akuntabilitas tadi. Pada kalau dibesarin kepada Tuhan, kepada bangsa negara, kepada publik. Maka yang penting kan makanya ada teori hukum lagi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Demi bangsa negara, nah jadi ditutup. Jadi strategisnya, pentingnya dibuka atau ditutup tuh sama pentingnya. Bukan harus dibuka lebih besar dibuka atau tidak. Bagaimana menutup dan membuka itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan asas-asas kepatutan. Patut dibuka, patut dibuka, patut ditutup, patut ditutup. Di situ, disitulah PPID-nya mempunyai peran. Jadi nggak ada unsur khawatir, nggak ada unsur takut dong. Orang kalau mau tutup punya hak, haknya gimana? Itu hak. Caranya gimana? Bikin uji konsekuensi. Siapa? PPID. Siapa PPD? Ya Humas. Ya Datin. Ya apalah itu di sana. Lalu yang ditutup menyangkut apa? Pasal 17. Teknisnya pasal 17. Nanti ada. Tapi besarannya ini. A, B, C, D, E. Ini udah pasti nih.
3A, B, C, D, E. Tapi merujuk, ini selagi nanti pasal 17. Setelah ini ada. Ini hak nih, ini saya bicara hak doang. Baru hak loh. Namanya hak kan punya saya dong. Hak. Beda sama kewajiban. Kan hak. Apa itu kewajiban? Nah, coba lihat kewajiban. Ini hak badan publik ya. Di dalamnya berarti BUMN. Kan pasal 14 BUMN masuk badan publik. Ini haknya. Nah, lanjut. Next. Nah, kan kalau kewajiban tidaklah saya bicara hak aja. Kewajibannya ya pada dasarnya menyampaikan informasi publik aja. Nah, menyampaikan informasi publiknya apa? Informasi publik itu apa? Tadi ini klasifikasinya, berkala serta merta tersedia setiap saat. Berkala itu apa? Nah, ini lain lagi. Apa itu berkala? Ini surat menyurat berkala apa tidak? Nah, ini turunannya ada nih. Nah, ini panjang nih, Bapak-bapak Ibu-ibu nih kalau kita. Paling nggak gambaran umum aja lah. Kan waktunya nggak panjang nih. Apa yang disampaikan kepada publik dan apa yang terbuka? Berkala. Berkala itu informasi terbuka. Misalkan Pak Toto direksi berkala, lima bulan kemudian Pak Husseini direksi itu kan berkala tuh. Berkala namanya tuh. Maksudnya disampaikan kepada publik, profilnya Pak Toto, jabatannya Pak Toto sekarang. 3-4 bulan lagi belum tentu. Kan berkala dia, informasinya berkala. Itu harus terbuka. Nah, apa itu informasi yang berkala terbuka? Iya, tergantung badan publiknya ada berapa banyak informasi itu. Nah, ini kan hanya pada landasan dasar. Apa yang harus dibuka? Informasi publik berkala. Lalu apalagi? Serta-merta. Bayangin kalau serta-merta nggak dibuka, Pak. Banyak. Tsunami, gempa bumi, COVID. Nah, itulah serta-merta. Dia harus dibuka. Masa ditutup? Nah kan kemarin COVID tuh. Ah, tuh. Makanya pernyataan Bapak Presiden, keterbukaan informasi salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan kebijakan COVID. Buka aja, Pak. Literatur Bapak Presiden tahun berapa tuh saya lupa. 2 tahun yang lalu apa kalau nggak salah. Ada kok arsipnya. KIP, keterbukaan informasi publik salah satu faktor yang menentukan dalam merumuskan kebijakan menanggulangi COVID. KIP, Pak, keterbukaan informasi publik. Nah, kalau bicara KIP bedakan dengan kok lembaganya ya, Kak. Makanya saya bilang KIP keterbukaan informasi publik, lembaganya Komisi Informasi KI Pusat. Kalau disingkat KIP juga bingung nanti orang. Maka selalu saya bilang KI Komisi Informasi tentang undang-undang KIP KIP. Bicara tentang undang-undang KIP semua orang mempunyai peranan, bukan hanya KI. Itu kata kuncinya. Tapi leading sektornya lembaganya siapa? Komisi Informasi. Tapi semua berperan. Bersinergi oke. Di situ pemahamannya. Tuh serta-merta. Serta-merta ini di mana badan publiknya? Biasanya ada di biasanya ya. Badan Meteorologi Geofisika. Contohnya kan ada tsunami, ada gempa bumi, ada segala macam. Lalu kalau sekarang gimana? KPU bisa, Bawaslu bisa. Kalau ada, itu kan menyangkut pemilu. Kalau tiba ada sesuatu, bisa dia mengeluarkan informasi serta-merta. Itu maksud serta-merta. Lalu apa tersedia setiap saat? Dasarnya tersedia setiap saat adalah informasi yang terbuka tapi pasif. Tersedia aja, dipegang aja. Ya menyangkut apa? MOU. Masa kalau ada MOU saya mau ngasih-ngasih ke orang, kalau diminta baru saya kasih. Kalau enggak ya diem aja. Filsafatnya adalah pasif, terbuka, tersedia. Maka disebut tersedia setiap saat. Lanjut, yang berikutnya adalah dikecualikan. Nih, informasi dikecualikan. Bahasa umumnya ditutup. Bahasa umumnya tidak dapat diakses. Teorinya adalah tidak bisa diakses oleh publik, tapi tidak permanen. Artinya, kan ada, saya mau menutup suatu informasi X. Bukan berarti selama-lamanya itu informasi ditutup. Ada retensi waktunya. Nah ini makanya saya bilang nih, Pak Toto dan Bapak-Bapak Ibu, ini kalau ngomong informasi dikecualikan bisa 2 jam sendiri nih, satu tema nih. Menyangkut implikasi dan caranya. Tapi dasarnya gini dulu, informasi dikecualikan. Yang kedua, melakukan uji konsekuensi oleh badan publik. Yang ketiga, merujuk pada pasal 17. Tuh informasi yang dikecualikan. Dan di dalam Perki juga disebutkan, ada formatnya malah. Nah, jadi landasannya informasi dikecualikan bukan permanen, bukan selama-lamanya sampai kiamat. Enggak. Coba Bapak Ibu lihat. Informasi apa? Informasi tentang tahun 65 kejadian. Udah 30 tahun Pak, sekarang gampang dicari-cari. Sampai zaman dulu kan tidak.
Contohnya, itu permanen dia. Tergantung retensi. Informasi tentang negara Uni Soviet dulu nggak bisa, sekarang ada tuh, karena sekarang negaranya Rusia. Kurang lebih gambarannya seperti itulah. Artinya ada retensi, kata kuncinya waktu. Dia tidak permanen. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Kalau mau lagi ditutup, lakukan lagi perpanjangan. Lakukan lagi uji konsekuensi biar diperpanjang. Mau lagi, nah, tapi kan apa iya Pak permanen? Itu tadi gambaran sosial politiknya aja saya udah ganti. Tahun 60-an aja udah bisa dibuka. Nah, itu. Lalu apa yang pasal 17? Nah, ini next nih pasal 17. Tuh, pasal 17. Ini apa yang bisa masuk dikecualikan sehingga badan publik BUMN bisa menutup aksesnya. Ini perlindungan persaingan usaha 17 huruf B, 17 huruf A menghambat proses penegakan hukum, huruf C, D, E pertahanan dan negara, hak pribadi, memorandum rahasia. Apanya lagi yang dikhawatirin Pak oleh Pak Toto misalkan? Saya bisa tutup Pak Toto. Ini ada landasannya. Tapi ada metodenya. Apa uji konsekuensi? Gimana caranya? Ah, ntar dulu nih. Panjang tuh urusannya tuh. Mungkin nantilah ya. Paling nggak janganlah merasa khawatir. Jangan merasa apa ya, paranoid lah gitu kalau istilahnya. Keterbukaan informasi publik ya menjadi suatu hal yang biasa saja dengan perkembangan dunia sekarang. Menjadi suatu hal kita sebagai penyelenggara negara adalah suatu kewajiban karena ada undang-undangnya. Tapi juga merupakan satu kebutuhan karena apa tadi? Kita perlu kita perlu trust, kita perlu kepercayaan masyarakat, kita perlu mendapatkan dukungan publik. Itu di situ letaknya. Saya rasa itu ya pemahaman singkat saya. Waktunya masih ada nggak nih? Baik, Atau Pak Gede, mohon maaf ini waktu udah eh, lewat? sedikit lagi ya Pak ya. Dan Iya, udah kebetulan lewat. Pak Doni juga sudah bergabung Pak bersama kita Pak di sini. Selamat Iya, ya siang udah. Pak Doni Yusgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat sudah hadir bersama kita di sini. Ya, saya lanjut ya penutup ya. Ini setelah Lanjut, ini silakan Pak. Baik sebagai Pak. penutup. Saya rasa juga nih yang saya tahu nih udah terakhir nih. Jadi Iya sekali Pak. lagi coba next deh Mbak. Supaya nggak. Nah, kalau ini kan ilmunya saya pribadi nih. Lihat Mas Doni lagi nih. Jadi kalau mau transparan, berani transparan bukan harus dimulai dari diri sendiri. Kalau nggak susah Pak, kita jadi beban. Dari diri sendiri harus dimulai. Lalu KIP bukan hanya ngomongan aja, harus diwujudkan. Kalau hanya ngomong-ngomong doang sih ya gampang aja. Ini terutama saya menghimbau kepada tingginya harus ada goodwill. Oke, goodwill. Bukan hanya sekedar goodwill, tapi ada dukungan dong kepada PPD-nya untuk melaksanakan KIP. Nah, kalau parameternya kan jelas tadi saya udah ngomong di depannya. Jadi closing statement Mbak dan Bapak-bapak Ibu-ibu bahwa jadikanlah keterbukaan informasi publik itu suatu oksigen lah. Apa ya? Ya oksigen. Kita oksigen kan kita butuh zaman sekarang. Kalau nggak ada oksigen repot. Nah, tapi dalam hal kebutuhan itu memang ada landasan kita juga wajib selaku badan publik, badan usaha itu ada kewajiban kita. Tadi landasannya undang-undang. Gimana kurang kuatnya tuh ada dua slide tentang undang-undang, tentang teori undang-undang, filsafat undang-undang, dasar undang-undang. Di kuatnya lagi sampai bumi mau langit kiamat hukum harus ditegakkan. Sampai keluar itu kan di situ kekuatan undang-undang. Nah, itu jadi harapan saya mari kita melaksanakan KIP bersinergi bersama. Oke, biar bagaimanapun leading sektornya menurut undang-undang adalah memang Komisi Informasi. Di situ letaknya. Tapi kita bersinergi saja tidak ada masalah menurut saya. Sinergi ya. Lalu yang berikutnya adalah emang ini berat tugas berat. Kalau hanya KI sendiri agak berat dan susah. Memang juga kita sebagai garda terdepan. Tapi kan juga harus bersinergi. Tidak ada ubahnya seperti PPD. PPD garda terdepan badan publik. Dia harus bersinergi juga dengan bidang-bidang yang lain. Nggak bisa jalan sendiri juga PPD di badan publik. Itu dari saya. Dan apa yang kita dapatkan tadi, kita tuh maksudnya badan usaha ya, badan publik apa? Trust, kepercayaan. Kalau udah kepercayaan didapat, wah bukan main Pak, kita kerja nikmat, nyaman. Itu trust, kepercayaan. Yang kedua apa? Ya tata kelola. Kalau bicara good government, good government kan sudah pada tadi saya udah ulang. Harus itu kan. Karena itu
lahirnya negara ini kan untuk melindungi semua bangsa, semua rakyat Indonesia, mensejahterakan semua rakyat. Kan di situ good governance itu tujuan akhirnya. Saya rasa itu harapan saya dengan waktu singkat ini saya bersosialisasi menyampaikan ini kepada khususnya bapak-bapak perwakilan ibu-ibu BUMN supaya melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Janganlah dijadikan paranoid, janganlah dijadikan suatu beban, tapi ya itu tadi seperti oksigen saja kita membutuhkannya. Saya Baik. rasa itu Mbak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gede Narayana atas penjelasannya. Eh, Alhamdulillah sekarang sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Insinyur Doni Yusgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat sudah hadir bersama kita di sini. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang, Mbak Linda. Siang. Wassalamualaikum. Baik, silakan Bapak untuk memberikan sambutan kepada para peserta. Pada Pak Doni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gede Narayana, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Pak S.H. Sutarto, CEO BUMNTRAK, Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019, Ketua Dewan Juri Keterbukaan Informasi Publik BUMN tahun 2023, Bapak Dr. Insinyur Imam Supriyadi MM, Dewan Pakar BUMNTRAK dan Sekretaris Dewan Juri Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari BUMN Award tahun 2023, Bapak Ibu Dewan Juri Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik KIP BUMN Award 2023, para hadirin yang hadir secara online di Zoom ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gede Narayana. Ya, saya sebelumnya mohon maaf karena saya bergabungnya kemudian karena baru selesai acara di ITB di Aula Barat di Bandung ini menuju ke Jakarta. Jadi saya melihat bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Gede sudah lebih dari cukup. Ya. Apalagi tadi yang terakhir yang disampaikan Pak Gede Narayana itu adalah informasi itu tidak merupakan satu kewajiban tapi kebutuhan. Nah, ini memang harus dilihat dari sisi BUMN itu dulu. Jadi apakah memang betul apa yang disampaikan Pak Gede tidak merupakan kewajiban tapi kebutuhan? Nah, apa kebutuhan BUMN mengenai keterbukaan informasi itu apa? Gitu kan? Ya, walaupun di undang-undang tadi sudah disampaikan ada hak dan kewajiban. Ya. Kemudian sekarang ini pada acara pendalaman materi sosialisasi penghargaan keterbukaan informasi publik BUMN, ini ada MONEF, harus terbuka, kemudian dimonitoring dan evaluasi. Nah, ini saya selalu menekankan bahwa BUMN itu ya, lebih baik dari keinginan sendiri. Memang tadi, saya butuh. Contohnya begini, kadang-kadang ya ada beberapa policy atau kebijakan internal yang harus dijalankan, ya, tapi itu mengandung diskresi-diskresi tertentu. Yang kadang-kadang ya contoh realnya beginilah. Contoh realnya apabila ada satu proyek gitu. Nah, proyeknya ini harus jadi ada namanya pejabat pembuat komitmen. Nah, pejabat pembuat komitmen ini oleh atasannya diminta untuk menerima ya, spesifikasi satu barang dan jasa tertentu. Padahal sudah ada aturannya, sudah ada dokumen teknisnya dan sebagainya. Nah, ini kalau BUMN itu melihat bahwa keterbukaan informasi menjadi satu kebutuhan dan menjadikan manfaat buat semuanya, ini bisa menjadi pegangan ya bahwa diskresi-diskresi seperti itu tidak akan ada lagi. Diskresi-diskresi dari pimpinan ya untuk menerima spesifikasi tertentu, untuk kalau di perguruan tinggi negeri untuk menerima mahasiswa tertentu, ya, itu bisa
eliminir dengan keterbukaan informasi. Tapi kalau memang harus ada hal-hal tertentu yang tadi seperti disampaikan Pak Gede, ya terutama yang bisa menghambat menjadi untuk pertahanan negara, membahayakan pertahanan negara, tadi disampaikan keselamatan bangsa, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah misalnya, ya boleh-boleh saja. Tapi itu pun harus didiskusikan, harus dilakukan uji konsekuensi sehingga pada waktu nanti ada pihak-pihak yang mempertanyakan atau meminta informasi dapat diberikan penjelasan-penjelasan yang dengan baik. Saya tidak akan masuk, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede bahwa bagaimana permohonan informasi itu timbul. Tapi satu yang perlu saya apresiasi dari BUMN Track. Ya, tadi Pak Gede juga mengatakan bahwa Komisi Informasi itu walaupun lembaga negara yang diberikan tugas oleh negara, di mana Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu mengatakan bahwa Komisi Informasi itu membuat standar layanan informasi publik. Komisi Informasi itu juga menyelesaikan sengketa informasi publik, ya. Dari membuat standar layanan informasi publik masuk membuat monitoring dan evaluasi badan publik, masuk lagi ke membuat indeks keterbukaan informasi publik. Kalau bahasanya Pak Gede tadi, ya saya selalu ini tadi diungkapkan atau tidak pada waktu saya belum hadir, Pak Gede selalu mengatakan kepada kami bahwa KIP ini kayak ada lembaga, KIP itu menjadi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah fungsi seperti ini itu bisa optimal atau tidak? Kemudian tadi disampaikan juga KIP juga membuka diri untuk sinergi dan kolaborasi terhadap institusi-institusi lain, apalagi seperti BUMN Track ini yang hadir dari sisi publik. Gitu. Jadi poinnya satu yang saya sampaikan terkait dengan monitoring dan evaluasi badan publik, ya, ada keterbatasan yang kami punya, ya, Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Daerah, ya, seluruh Indonesia. Adanya partisipasi publik, ya, dengan membuat monitoring evaluasi badan publik, ya kami merasa berterima kasih, ya, dan itu tidak menjadi masalah juga karena inisiasi publik seperti ini harus diapresiasi. Nah, pertanyaannya, loh, KIP sendiri apakah masih melakukan monef badan publik, gitu kan? Sementara boleh-boleh saja kan KIP sementara ini melakukan monitoring dan evaluasi badan publik. Walaupun lalu melakukan kajian-kajian mendalam ke depan, karena periode kami kan 2022-2026 masih 1,5 tahun, ya. Ini kami juga akan melakukan kajian-kajian, ya. Seperti tadi saya sampaikan, kami ini menjadi lembaga, ada fungsi yudikatif, ada fungsi legislatif, kok ditambah lagi fungsi eksekutif, monitoring dan evaluasi. Tapi untuk sementara waktu, ya memang inilah yang dilakukan. Ya, kami melakukan juga monef, ya. Kami melakukan standar layanan informasi publiknya kami yang membuat, monefnya kami yang membuat juga. Kami yang melakukan juga. Nah, ini dilakukan oleh BUMN Track, ya. BUMN Track melakukan monef. Saya pikir ini bagus juga untuk memberikan masukan-masukan juga ke kami. Karena kami bukan lembaga yang super power dan super body juga. Kami harus membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari pihak lain yang menyelenggarakan sesuatu yang sama dengan kami. Ya, ini masih hipotesa, apakah yang kami lakukan itu harus kami perbaiki atau harus kami dalami lagi, gitu kan? Harus kami dalami lagi, atau mungkin tadi fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif ini kalau terlalu berat, apakah nanti ada beberapa kemungkinan yang kami harus lakukan. Tapi prinsipnya, ya, dari apa yang dilakukan oleh BUMN Track, kami berterima kasih, kami mengapresiasi. Ya. Mudah-mudahan acara ini, ya, dengan monitoring evaluasi ini, ya tolonglah pesan saya ini dari pihak publik ini bisa melihat lebih ini ke BUMN, lah. Karena BUMN ini kan juga desain kelembagaannya beda-beda. BUMN, ya, seperti PLN Pertamina kan beda dengan BUMN konstruksi. Kemudian BUMN konstruksi akan beda dengan BUMN kesehatan. Ya, tolong itu dilihat, ya, ininya desain kelembagaan ini, sehingga nanti bisa juga memberikan input ke kami juga nanti pada waktu pelaksanaannya. Saya kira itu dari saya, Mbak Linda. Pak Toto, itu terima kasih. Lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, 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 Om. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Doni atas sambutannya pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Samsudin Hadis Sutarto untuk membuka sesi tanya jawab atau bagaimana? Langsung Silakan saja, Bapak. Pi. Langsung aja, Pi. Langsung Bapak ya, Kalau baik. ada yang sampaikan. Baik. Kepada para peserta kami persilahkan saat ini Terima kita kasih Pak Doni ya atas ininya. ya, Dan terima kasih. Kepada peserta kami persilakan untuk bagi yang masih ingin bertanya atau ada hal-hal yang ingin diperjelas kembali, mumpung di sini masih ada narasumber kita, ada Bapak Gede Narayana, ada Pak Doni juga di sini, ada Pak Toto, ada Pak Ahmad Kusaini. Silahkan bagi rekan-rekan semua yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung kepada para pemateri atau narasumber. mungkin ini Pi, sambil menunggu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya gitu. Kemarin kan juga ada input ya ke teman-teman ya. Kenapa kami melakukan pendalaman ini sebenarnya kan banyak pertanyaan gitu ya. Nah, selama ini kan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat itu kan lebih kepada BUMN-nya aja ya gitu. Nah, kok sekarang kok anak-anak perusahaannya apakah harus juga? Nah, ini mungkin butuh dibantu juga nih Pak Gede atau Pak Doni, monggo. Halo, saya Mas. Ya, monggo. Halo. Silakan. Oh ya, ya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Toto, tadi kan dalam pengantar saya menjelaskan tentang apa itu badan publik, ya kan? Jadi yang masuk kepada badan publik, kalau anak BUMN masuk kepada badan publik, memang sepatutnya ikut sepatutnya melaksanakan KIP keterbukaan informasi publik. Lalu pertanyaannya kenapa KI Monep itu baru di tingkat Monep induk BUMN saja? Karena kan itu Mas, tadi landasannya adalah yang induk-induknya aja udah banyak dan besar. Atau yang kedua ada treatment-treatment khusus. Jadi kita agak susah ya dengan sekian ratus mengikuti Monep. Monep tuh bahasa umum ya, bukan hanya milik satu lembaga ya. Semua ada nama Monep, di kementerian-kementerian juga ada nama Monep. Karena istilah Monep monitoring evaluasi kan di situ. Kalau bicara KIP keterbukaan informasi publik memang hanya ada satu undang-undangnya. Tadi yang saya sebutkan Undang-Undang tahun 2008 itu. Di dalam KIP itu ada lembaganya namanya komisi. Memang itu satu, nggak bisa yang lain kalau KIP. Tapi kalau Monep umum sifatnya. Nah, dilakukanlah Monep bahasanya dengan berbagai macam istilah. Gimana? Ya sah-sah saja silakan orang melakukan Monep. Itu kan bagian dari partisipasi masyarakat. Kalau dalam hal ini BUMN Track. Lalu bagaimana dengan anak-anak perusahaan BUMN? BUMN induknya sendiri sepatutnya ya jelas dia badan publik. Dalilnya di situ sih. Dalil ini jadi debat. Saya udah paham ini bisa jadi debatnya. Tapi apa cukup nih waktunya kalau bilang bukan badan publik? Tapi kan saya tadi menjelaskan apa itu badan publik, maksud yang terkandung, terus di dalamnya ada apa di awal-awal penyampaian saya. Apa itu definisi badan publik? Nah, apalagi nih, bicara hukum kan jelas tegas. Pasal 14, dan saya barusan ngecek ya benar pasal 14. Takutnya salah ngomong pasalnya, tapi yang jelas pasal tuh. Pasal 14 itu tentang undang-undang. Pasal 14 tentang BUMN. Pasal 14 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tentang BUMN. Ah, jelas itu. BUMN-nya induknya ya. Nah, sekarang berkembang anak anak perusahaan nih, anak BUMN-nya atau cucunya BUMN atau cicitnya BUMN. Nah, gitulah. Masuk nggak deh? Pertanyaannya kembali lagi, masuk nggak badan publik? Kan di situ dulu pertanyaannya. Apa jawabannya? Kalau ditanya ke saya, masuk. Jelas. Masuk titik. Nggak ada kata koma tuh, Mas. Mau anak perusahaan, mau cicit. Ini persepsi saya pribadi. Kok bisa? Ya tadi. Apa itu badan publik? Pemahaman badan publik saya udah tekankan di situ. Ya tadi, spirit KIP. Nggak usah khawatir, saya bilang. Kan tadi ada spirit KIP itu ada 4 tuh. Kalau Transparan, nggak akutan, gitu.
Jadi ya masuklah. Kalau kita baik dan kita benar, Ya, kok khawatir ya? terima kasih. Kan nggak perlu Monggo tadi khawatir kalau kita baik dan benar. Saya rasa itu, Mas. ya, terima kasih Pak Gede. Itu saya cuma perpanjangan dari teman-teman yang kemarin bertanya saya. Monggo dari Baik, terima kasih Pak Gede penjelasannya. eh Kepada Bapak dan Ibu semua, apakah masih ada pertanyaan lain? Dan kami informasikan juga bahwa ini dari tadi di kolom chat ya, ada Ibu Linda dari Biometrek sudah mengirimkan link absen kehadiran, bisa diisi untuk para peserta. Juga sudah di-share panduan dan kuesioner KIP BUMN Awards 2023. Tadi juga ada rekan-rekan memang bertanya langsung. Mereka minta di-share PPT yang tadi disampaikan oleh Pak Gede. Bisa di-share ya. Harus izin tuh, Mbak. Ah, bagaimana Pak? Apakah itu boleh Ilmu di-share tuh, Pak? ilmu. Iya, nggak kenapa. Kan Nggak. tadi kan saya udah ngomong apa maksud kedatangan saya hadir kan menyampaikan Iya biar Pak. sosialisasi, bahasa kerennya mengedukasi lah. Jadi saya hadir kan pertama karena undangan, yang kedua karena memang kepentingan saya untuk mengedukasi lah, bahasa kerennya kita mensosialisasi. Kalau PPT-nya diambil, bukan hanya diambil ya Mbak, dibaca dan dipelajari Dipelajari. dan dilaksanakan. Kalau cuma Bukan, ya. diambil doang, pasti simpan di lemarinya Pak Toto. Ya percuma. Baik Pak, jadi disebarluaskan dan harus dilaksanakan ya Pak. Iya, kalau cuma diambil doang saya nggak kasih dah. Iya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini sudah langsung diizinkan oleh yang punya PPT. Terima kasih Pak. Ya. monggo Epi, kalau ada pertanyaan lagi, waktunya memang sudah habis ya. Ya, Berarti waktu sudah ada habis sebenarnya satu dua ada jadwal kita pertanyaan. sampai setengah 12 ya Pak. Ya, Cuman ini terima kasih ada tambahan juga tadi. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah cukup jelas dan nanti akan dipelajari lewat PPT yang akan di-share kepada seluruh peserta. Sudah bisa kita tutup apa Pak? Mungkin Pak Kusaini ada boleh. yang mau ditambahkan, Pak Ahmad Kusaini selaku pemimpin redaksi Biometrek. Silakan Pak Kusaini. Iya, Evi, saya barangkali cuma mengajak ya kepada para peserta yang hadir ini supaya nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah paranoid, kata Pak Gede, ikutlah acara ini karena tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan penghargaan. Ini bukan kompetisi, jadi tidak ada juara satu, juara dua, tapi kita memberikan penghargaan kepada BUMN dan anak perusahaan yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik. Di samping kita juga mendorong agar BUMN-BUMN yang lain itu ikut serta melakukan keterbukaan informasi publik, dan Dewan Juri nanti akan memberikan suatu rekomendasi saran untuk perbaikan penyempurnaan keterbukaan informasi publik di BUMN. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, seperti disampaikan oleh Pak Gede tadi, bahwa definisi keterbukaan publik itu sebetulnya yang diharapkan adalah apapun bentuk informasi yang disampaikan kepada publik melalui media publik. Bisa melalui konferensi pers, penjelasan, kemudian di website, di media sosial, dalam pertemuan-pertemuan seminar, itu sudah dalam pengertian informasi publik yang sudah dilaksanakan. Jadi apapun yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan itu udah termasuk dalam kategori melaksanakan keterbukaan informasi publik. Jadi itu saja yang Bapak Ibu nanti sampaikan dalam kuesioner atau presentasi itu. Kami tidak mengharapkan sampai sedetail-detailnya karena kami tujuannya itu bukan mengkorek-korek segala informasi yang menurut Bapak Ibu tidak
mungkin dibuka, dirahasiakan, itu tadi ada ketentuan pengecualiannya. Pak Gede bilang ada informasi-informasi yang memang dikecualikan. Nah, yang itu nggak usah dijawab di kuesioner dalam presentasi nanti. Jadi kami mengharapkan nanti apapun yang Bapak Ibu BUMN dan perusahaan lakukan dalam kaitan dengan definisi keterbukaan informasi publik seperti Pak Gede sampaikan itu, dalam bentuk apapun informasi publik itu yang disampaikan kepada publik melalui berbagai macam platform atau media itu sudah cukup. Itu aja yang diperdalam dan jelaskan nanti pada saat presentasi. Saya pikir itulah ajakan saya ya, supaya ikut serta, karena ini yang pertama, mudah-mudahan sih mendapat sambutan yang cukup, karena tujuannya memang bukan untuk lomba, tapi memberikan penghargaan. Itu aja, Pi. Baik, terima kasih Pak Kusaini. Jadi garis besarnya itu ya Pak ya, ini merupakan sebuah apresiasi bagi BUMN dan anak perusahaan BUMN yang sudah melakukan keterbukaan informasi publik. Iya, baik Bapak dan Ibu, terus sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir dalam pendalaman materi sosialisasi KIP BUMN Award. Semoga dengan adanya pendalaman materi ini jadi semakin meyakinkan Bapak dan Ibu dari perusahaan dan anak perusahaan BUMN untuk mengikuti ajang penganugerahan KIP BUMN Awards 2023. Dan untuk materi nanti akan segera kami share oleh panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Donius Giantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat, kemudian Bapak Gede Narayana. Juga kami ucapkan terima kasih sudah memberikan banyak insight Pak, kepada Bapak Toto selaku CEO BUMN Track dan Bapak Ahmad Kusaini selaku pemimpin redaksi BUMN Track. Dan Bapak Ibu semua, semoga mudah dalam mengisi kuesioner hingga nanti pada hari H penyelenggaraan KIP BUMN Awards. Saya Evi Herawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.